Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan syukur dengan lisan-lisan kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nikmat-nikmat yang lainnya tentunya yang seandainya kita mencoba untuk menghitungnya, maka kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Beberapa menit saja kita duduk bersama, maka itu sudah berapa nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Apalagi dalam waktu 24 jam, ya. Terlalu banyak nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Oleh karenanya perbuatan kufur nikmat ini merupakan dosa besar, ya. Dan masuk kategori dalam kufur asghar, dosa yang disebut dengan kufur, ya. Karena bagaimana seorang yang berakal bisa mengabaikan atau bisa melalaikan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak, ya. Dan banyak lalai dari manusia nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada bab yang kelima, masih bab yang kelima pada pertemuan yang ketujuh ini. Pertemuan yang ke-8 ya. Pertemuan yang ke-8 ya. Pada hari ini, hari Rabu sore, tanggal 6 Oktober 2022. Ya. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu kembali, ya, bermajlis, menuntut ilmu, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita keikhlasan, ya, dan menuntut ilmunya kita di sini menjadi sebab, ya, nanti Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita nanti mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan saling menolong, kita akan saling membantu, kita akan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak pernah tahu siapa di antara kita yang masuk surga lebih dulu. Tapi kita semua berharap kita semua masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya, tanpa azab. Syukur-syukur tanpa hisab, ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa tanpa hisab, minimal kita masuk surga Allah Azza wa Jalla tanpa azab. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang merupakan cita-cita setiap mukmin, ya. Bagaimana agar lepas atau selamat dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cita-cita tertinggi seorang mukmin, ya.
Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, maka telah sukses, telah mendapatkan kemenangan, telah mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Ya. Ini cita-cita kita bersama ikhwas sekalian, dan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi dari seorang mukmin melainkan mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada prinsip atau prinsip akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang ke-20, ya. Yang ke-20, yaitu tentang Isra dan Mi'raj. Termasuk makna daripada iman kepada Rasul atau iman kepada para Rasul adalah kita mengimani bahwa Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diisrakan oleh Allah Azza wa Jalla dari Mekah ke Baitul Maqdis. Ini namanya Isra, ya. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa, yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin, ya. Lalu setelah sampai di sana, dimi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas, mi'raj, ya, diangkat ke atas, naik ke langit dengan ruh dan jasad. Ini harus kita yakini, ya, dengan ruh dan jasad. Bukan hanya ruh saja, tapi ruh dan jasad, ya. Dan tentu ini sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Dan itu juga yang dipungkiri atau didustakan oleh kebanyakan manusia ketika Rasulullah SAW kabarkan kepada mereka bahwasanya beliau telah Isra dan Mi'raj. Banyak yang mendustakan, ya, karena tidak masuk akal atau tidak masuk logika manusia. Dan betapa banyak perkara-perkara gaib dalam agama kita yang wajib kita imani, yang wajib kita taslim kepadanya, mengimani apa adanya sebagaimana zahirnya, dan hakikatnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui segalanya, ya. Dan dalam keadaan sadar sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki surga, ya, atau diperlihatkan kepada beliau surga, ya. Dan beliau juga melihat neraka. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka, ya, sudah ada, ya, sudah ada sekarang, ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang surga, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tentang neraka, Allah Azza wa Jalla berfirman, wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir, ya. Adapun orang-orang yang beriman, yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji zarrah, ya, dan dia tidak melakukan kesyirikan, maka pada akhirnya, ya, seandainya dia masuk neraka terlebih dahulu, pada akhirnya dia akan dibebaskan dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang mukmin, ya, masiruhum atau masiruhu al-jannah, mereka akan dibebaskan dari neraka, baik dibebaskan dari awal ataupun dibebaskan kemudian setelah melalui azab.
wal iyadu billah, nas'alullah salamata wal afiyah min adzabin nar. Kemudian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qumtu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al fuqara wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa. Ya. Saya pernah berdiri di depan pintu surga dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para fuqara, orang-orang fakir yang beriman. Dan aku pernah berdiri di depan pintu neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Disebutkan dalam riwayat, ya, ada seorang sahabiyat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebab banyaknya wanita menghuni neraka. Ya. Apakah karena kufur kepada Allah Azza wa Jal? Nabi mengatakan tidak. Ya. Bukan kufur kepada Allah Azza wa Jal, tapi mereka kufur kepada suami-suami mereka. Yakfurnal ashir. Kufur kepada para suami. Seandainya salah seorang di antara kalian berbuat baik kepadanya, kepada istrinya sepanjang masa, kemudian dia melihat satu saja kesalahanmu, maka dia akan mengatakan atau akan berkata, kamu tidak pernah berbuat baik kepada saya sama sekali, atau yang semakna dengan itu. Ini yang membuat, ya, para wanita menjadi penghuni neraka yang terbanyak. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, ya, kemudian memberikan wasiat kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak sedekah, ya, sebagai kafarah daripada kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu mendengar pembicaraan Allah, Azza wa Jalla. Ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah, ya, tidak melihat Allah Subhanahu wa Taala, karena nasnya jelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak dilihat di dunia, tapi di akhirat. Bahkan sampai level Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melihat Allah Azza wa Jalla di dunia. Rasulullah hanya mendengar pembicaraan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian bertemu dengan para nabi. Dalam kisah beliau menceritakan dalam hadis, ya, di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, ya. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, ya. Kemudian di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun, ya. Kemudian di langit yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Sampai langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan semuanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendoakan kebaikan dan menyambut beliau, ya. Sebagaimana disebut dalam hadis yang panjang tentang Isra dan Mi'raj. Dan ikhwah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga merupakan di antara dalil yang sangat kuat tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-ulu, memiliki sifat ketinggian. Mi'raj sampai ke langit, tujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ya, subhanallah, ya. Ahlu sunnah meyakini ini, ya, dan ini merupakan salah satu dalil kebenaran akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ya, sangat disayangkan sebagian saudara kita kaum muslimin tidak mengambil pelajaran yang sangat berharga ini, padahal mereka merayakannya setiap tahun. Adapun kita tidak merayakannya, ya, karena penetapan kapan itu terjadi ini tidak ada nas yang jelas. Dan tentu ini adalah hikmah dari Allah Azza wa Jal, bahwasanya yang seperti itu tidak disyariatkan dalam agama kita, ya.
tanggalnya berapa, bulannya apa. Ini tidak ada ketetapan ya dari para ulama karena tidak adanya nas yang sharih sebagaimana kapan lahirnya atau tanggal lahirnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bulannya yang jelas Rabiul Awal. Tapi tanggalnya para ulama berselisih pendapat. Ya. Dan itu juga hikmah ya dari Allah Azza wa Jal bahwasanya yang demikian tidak ada syariatnya untuk dirayakan. Ya. Subhanallah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bukanlah orang yang gemar dengan perayaan-perayaan kecuali perayaan-perayaan yang disyariatkan oleh Islam, oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam 2 tahun ada 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja kita merayakan perayaan Islam yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu disampaikan kepada beliau ketika beliau hijrah ke Madinah. Ya. Dia melihat para sahabat melakukan perayaan. Ya. Lalu beliau mengatakan ya bahwasanya Islam telah datang dengan 2 perayaan tersebut. Kemudian ada perayaan satu lagi yang sifatnya pekanan, yaitu apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Dan semua perayaan-perayaan itu ya itu diawali dengan ibadah sholat. Ibadah sholat Jumat, ibadah sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Maka kita mencukupkan apa yang telah datang dari Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Kita jangan tertipu. Tertipu apa? Tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan. Ya. Baru-baru ini diposting di media sosial berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Bagi mereka yang pro terhadap Maulid Nabi, mereka memposting di negara ini ya, atau di negara Rusia saya sebutkan, itu manusia bertumpuk merayakan Maulid Nabi. Kita jangan tertipu itu. Seorang muslim, seorang mukmin mempunyai prinsip. Ya, mempunyai apa? Prinsip. Kita tidak tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan. Ya. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahidan atau kama qala. Ya. Jamaah itu adalah yang menetapi kebenaran meskipun Anda sendirian. Ya. Itu jamaah. Ya. Maka jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan ya suatu amalan. Itu bukan tolak ukur kebenaran. Ya. Tolak ukur kebenaran ada jelas, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, dalil tentang Isra Mi'raj, Allah Azza wa Jalla berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan atau memperjalankan hambanya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwah ada sebuah faidah yang dijelaskan oleh para ulama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat abdun ya, hamba. Ini adalah sebaik-baik penyebutan atau sebaik-baik sifat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hambanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbangga dengan pangkat ini ya, yaitu abdullah, hamba Allah. Ya. Dalam hadis katakan la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba
katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini dua sifat yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disematkan kepada beliau. Ya, bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla memuliakan beliau dengan ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya, Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka tidak ada jabatan atau tidak ada sifat yang lebih mulia yang melekat pada seorang hamba ya atau seorang mukmin kecuali menjadi hamba Allah Azza wa Jalla, menjadi abdullah, menjadi hamba Allah ya. Menjadi hamba Allah Tabaraka wa taala. Baik sekalian. Kemudian prinsip akidah ahlu sunnah yang berikutnya yang ke-21 yaitu ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat, di mana pada saat itu manusia dibangkitkan untuk dihisab dan diberi balasan. Wajib kita mengimani hari hisab ya, yaumul hisab, hari perhitungan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau salat malam ya, beliau salat ya, kemudian dalam salat tersebut beliau berdoa dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, doa ini didengar oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah selesai Rasulullah dari salatnya, kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah?" Ya, apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu seseorang diperlihatkan kepadanya kitabnya atau catatan amalannya, kemudian Allah Azza wa Jalla maafkan begitu saja, ampuni begitu saja. Dan para ulama menjelaskan tentang makna perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana cara Allah Azza wa Jalla menghisab orang-orang yang beriman. Ya, maka dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwasanya ya, Allah Azza wa Jalla akan menghisab orang yang beriman dengan cara rahasia. Yakni seorang hamba mendekat kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepadanya dosa-dosa yang dia lakukan. Bukankah Anda telah melakukan ini? Iya. Bukankah Anda telah melakukan dosa ini? Iya. Tapi itu dilakukan secara rahasia antara dirinya dengan Allah Tabaraka wa taala. Ini juga termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang-orang yang beriman dihisab dengan cara rahasia. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia itu tidak ditampakkan kepada makhluk ketika itu, secara rahasia. Subhanallah. Ya. Ini berbeda dengan orang-orang kafir dan munafik. Orang-orang kafir dan munafik itu akan dihisab secara terbuka di hadapan seluruh makhluk. Adapun orang-orang yang beriman itu akan dihisab secara rahasia, diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla langsung tanpa adanya penerjemah. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Diperlihatkan kepadanya semuanya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan setiap kali diperlihatkan kepadanya, hamba ini mengatakan iya. Ya'tariful dzambi, yakni dia mengakui dosa-dosa tersebut. Ya, sampai hampir hamba ini binasa karena semua tercatat, semua dosa tersebut tercatat dalam catatan amalnya. Sampai dia merasa akan binasa, kemudian Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, ya, inni qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha laka al-yawm. Ya, sungguh dulu di dunia telah aku tutup aibmu dan pada hari ini aku ampuni dia untuk. Subhanallah. Itu hisab yang mudah. Ya, hisab yang mudah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa ini. Maka ya, hafalkan doa ini kemudian kita amalkan dalam dalam salat kita atau dalam doa-doa kita. Ya, doanya mudah
Bisa antum catat, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ketika kita sujud atau mungkin ketika di tasyahud akhir. Ya, atau mungkin di antara azan dan iqamah dan yang lainnya. Ya, perbanyak doa. Ya, subhanallah ya ikhwah. Hati seorang mukmin itu senantiasa bergantung kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Hati seorang mukmin senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisinya. Bertawakal kepada Allah, ya, meminta tolong kepada Allah. Tidak bersandar kepada kekuatannya, tidak bersandar kepada kepintarannya, tidak bersandar kepada pengalamannya. Meskipun dia memiliki ilmu tentang hal tersebut, tapi hatinya senantiasa bersandar kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Karena sebesar apapun sebab yang kita lakukan, jika Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki, maka tidak akan memberikan pengaruh. Dan sebaliknya, sekecil apapun sebab yang kita lakukan, jika Allah Azza wa Jalla menghendaki, maka akan memberikan pengaruh yang besar. Ya. Maka bukan tolak ukurnya adalah bukan bagaimana kita melakukan, ya, tapi bagaimana kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada setiap hambanya rizkinya masing-masing, dan itu sudah ditakdirkan, ya, sudah ditentukan. Kita tinggal apa? Menjemput. Kita tinggal melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan sebagai bentuk tawakal yang hak, tawakal yang sebenarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Dia akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan kepada seekor burung rezeki. Pergi pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut kenyang. Ya. Dan betapa kita sering ikhwah, subhanallah, kita keluar dari rumah kita, ya, bukan dalam rangka bekerja, bukan, tapi kita keluar saja, misalnya ziarah ke teman atau main ke teman, ya, ada saja rezeki yang kita dapatkan, dan kita nggak pernah menyangka itu semua, nggak pernah terpikir dalam benak kita. Subhanallah, ini sebagai bukti yang kuat, ya, bahwasanya ketika seorang hamba keluar dari rumahnya, ya, Allah akan berikan rezeki. Bagaimana caranya? Allah lebih tahu, ya. Terkadang kita mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Ya. Kemudian Ustaz di sini mengatakan dinamakan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah itu. Ya. Di mana para penghuni surga menetap di tempat mereka dan penghuni neraka menetap di tempat mereka. Sudah tidak ada lagi kematian. Ya, sudah tidak ada lagi kematian. Ya. Dan semuanya akan dihisab, termasuk binatang juga akan dihisab. Ya, binatang akan dihisab terlebih dahulu. Ya. Dan disaksikan oleh manusia. Ya. Kambingnya bertanduk. Itu akan dihisab nanti karena perbuatannya menanduk kambing yang tidak bertanduk. Itu sebagai bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya. Semua akan dihisab. Ya, pertama kali dihisab adalah binatang. Setelah selesai dihisab, kemudian Allah Azza wa Jalla perintahkan dengan mengatakan jadilah tanah. Maka kemudian mereka menjadi apa? Tanah. Ya. Artinya tidak ada balasan, sudah dihisab saja, tidak ada jaza. Ya, tidak ada balasan berupa surga atau neraka. Ya. Menjadi tanah. Dan itu dilihat oleh semua manusia, termasuk yang kafir. Maka ketika itu orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir pada saat itu berkata, seandainya dahulu aku diciptakan sebagai tanah. Penyesalan. Ya. Subhanallah. Nikmat yang sangat besar, dan Allah Azza wa Jalla akan memudahkan urusan
orang-orang yang beriman pada hari tersebut. Pada hari itu adalah hari yang sangat sulit. Pada hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan, penuh dengan penyesalan bagi orang-orang kafir. Tapi bagi orang-orang yang beriman, hari itu adalah hari yang mudah. Hari yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla orang-orang yang beriman. Ya, adapun orang kafir, hari itu adalah hari yang sangat sulit dan hari-hari yang sangat menegangkan, gitu ya, atau hari yang sangat berat. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah kepada mereka, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah, dan tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Bahkan sampai Nabi SAW pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, kapan terjadinya hari kiamat. Yang jelas itu akan terjadi pada hari Jumat. Ya, dan sebelum terjadinya hari kiamat, Nabi SAW menjelaskan adanya tanda kiamat, dan itu juga harus kita imani, tanda-tanda hari kiamat. Ya, ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril bertanya, wama alamatuha, ay wama alamatu as-sa'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di antaranya, ya, di situ disebutkan di antara tanda-tanda hari kiamat, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ya. Ini disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu apa? Antalidal waladu rabbataha, ya. Antalidal waladu rabbataha, seorang anak melahirkan seorang antalidal waladu rabbataha, seorang anak melahirkan tuannya, ya, seorang anak melahirkan tuannya, ya. Baik, di sini di poin yang ke-22, Ahlu Sunnah mengimani tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat ini ada dua, ada yang besar dan ada yang kecil, ya. Di antara tanda-tanda kecil, ya, yang tanda-tanda hari kiamat yang kecil ini sangat banyak dan sudah banyak terjadi sejak zaman dahulu dan akan terus terjadi, ya. Di sini al-muallif menyebutkan di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah wafatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian munculnya banyak fitnah, ya. Munculnya fitnah dari arah timur atau Irak, ya. Munculnya firqah Khawarij. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian hilangnya amanah, diangkatnya ilmu, dan merajalelanya kebodohan. Ini sudah kita banyak saksikan di zaman kita ini. Banyaknya perzinaan, banyaknya orang yang bermain musik, mendengarkan musik, ya. Banyaknya orang yang minum khamr atau minuman keras, dan merebaknya perjudian, baik perjudian offline maupun online, ya. Sampai perzinaan juga sekarang marak dengan apa? Online. Online pemasarannya saja. Subhanallah. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian juga banyak perjudian-perjudian dengan nama perlombaan. Ini juga banyak, ya. Dengan nama apa? Perlombaan dengan binatang-binatang. Ya. Yaitu mereka membayar iuran sekian, ya, kemudian hadiahnya diambil dari mana? Dari uang iuran itu. Itu hakikatnya apa? Judi, ya. Kalau di sini banyak nggak yang main burung, Pak? Banyak. Burung atau merpati? Burung banyak. Burung suaranya ya.
Subhanallah. Itu kalau seandainya kita nggak tahu, tapi kita sering mendengar itu ada iurannya ya. Iya. Ada iurannya. Kalau betul iuran hadiah itu diambilkan dari uang iuran tersebut, maka itu apa? Judi. Berbeda kalau seandainya diambilkan dari sponsor atau pihak ketiga. Meskipun itu ada pembahasan khusus ya, masalah kontemporer, nanti bisa banyak baca dari kitabnya Al-Ustaz Irwandi. Kemudian juga masjid-masjid dihias ya. Masjid-masjid dihias. Banyak bangunan yang tinggi. Yatatawaluna fil bunyan an talida al-waladu rabbataha wa antar al-khufata al-urata al-'alata yatatawaluna fil bunyan. Ya. Engkau melihat orang yang miskin, yang tidak memiliki pakaian, yang tidak memiliki sandal gitu ya. Asalnya orang miskin menjadi orang kaya. Lalu dia berlomba-lomba dalam membangun bangunan karena sombong. Ya. Itu sudah terjadi banyak. Ya. Berapa banyak orang yang memiliki kekayaan untuk sombong saja. Beli tas saja harganya 30 juta misalnya. Subhanallah. Ya, ajib. Coba disumbangkan untuk pembangunan pesantren gitu kan. Yatim piatu. Dan itu di-share, di-upload ya sebagai kebanggaan atau berbangga-bangga. Ya. Dan itu termasuk idha'atul mal. Apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, dan itu termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, idha'atul mal. Ya. Kemudian juga budak melahirkan tuannya. Ini yang tadi kita sebutkan, antalidal waladu rabbataha. Ya. Banyaknya pembunuhan, subhanallah. Dan juga banyak kita saksikan di zaman kita ini. Ya. Setiap hari kalau kita dengar berita, umumnya atau kebanyakannya apa? Pembunuhan dengan sebab yang sangat remeh. Ya. Sebab yang sangat remeh. Ya. Sebab yang sangat kecil. Padahal dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la zawalu dunya indallah ahwanu min qatlil muslim. Ya. Sungguh hilangnya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Darah seorang muslim itu sangat mahal. Ya. Sangat mahal. Ya. Kita tidak boleh main-main dengan ini ya. Dan tentu sebab terbesar adalah karena merebaknya kejahilan di tengah-tengah manusia ya. Sehingga mereka dikuasai oleh hawa nafsu syaitan ya. Kemudian juga banyaknya kesyirikan, banyaknya praktek-praktek kesyirikan, banyaknya orang yang memutuskan tali silaturahim, subhanallah. Dan kebanyakan biasanya gara-gara rebutan harta waris. Ini banyak. Gara-gara apa? Harta waris ya. Banyaknya orang yang bakhil, banyak wafatnya para ulama dan orang-orang yang saleh ya. Allah Azza wa Jalla mengangkat ilmu ini ya dari hamba-hambanya, itu tidak sekaligus dicabut sekaligus enggak, tapi diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya para ulama ya. Maka kita bersedih jika ada seorang ulama ahlu sunnah yang wafat. Ulama yang mana? Ulama ahlu sunnah ya, bukan ulama yang lain ya. Ulama ahlu sunnah yang betul-betul mengarahkan umat, mengarahkan manusia untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian juga banyaknya orang yang belajar kepada ahlul bid'ah ya. Banyaknya orang belajar kepada ahlul bid'ah ya. Banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yakni membuka aurat, dan ini termasuk dosa besar ya. Membuka aurat termasuk dosa besar ya. Karena di situ ada ancaman khusus ya bagi orang yang atau bagi para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian setelah itu muncul tanda-tanda yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar ya. Sebagai tanda telah dekatnya hari kiamat.
Ya. Kemudian di sini disebutkan secara khusus oleh penulis beberapa tanda-tanda kiamat yang besar, karena ada sebagian orang atau golongan yang menolak tentang tanda-tanda besar tersebut berdasarkan akal atau pendapat dan hawa nafsu. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan tanda-tanda itu semua secara zahirnya dalam hadis, ya, atau dalam nas, ya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani tentang adanya tanda-tanda kiamat yang besar atau kubra. Di antaranya adalah keluarnya Imam Mahdi, ya, keluarnya Imam Mahdi yang nanti akan menjadi pemimpin, ya, Arab, ya, pemimpin Arab, menyatukan Arab di bawah satu kepemimpinan. Ya, sebagaimana disebutkan di sini dalam tentang Imam Mahdi. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian terjadinya 3 penenggelaman ke dalam bumi, adanya dukhan atau asap. Ini dukhan ini bukan asap yang terjadi kebakaran di Kalimantan, bukan, ya. Belum, ya. Ada asap di Kalimantan kebakaran dikaitkan dengan sudah dekatnya hari kiamat. Ini cok kali cok. Cok apa? Cok kali cok, ya. Nah, ini belum. Ya, ini termasuk tanda-tanda besar, ya. Ketika muncul ini, maka sudah semakin dekat hari kiamat, ya. Kemudian juga terbitnya matahari dari barat, yang mana ini adalah batas taubat. Batas apa? Taubat. Kalau sudah terbit matahari dari barat, sudah tertutup pintu taubat. Ketika itu manusia terbelalak, ya. Kemudian juga keluarnya binatang bumi yang bisa berbicara, dabbah, ya. Itu dabbah. Dan api besar yang menghimpun manusia atau yang mengumpulkan manusia, atau sebuah api yang mengumpulkan manusia pada satu tempat, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayat, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun fi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wad dabbatul ardi wa ya'juj wa ma'juj wa tulu'u syams min maghribiha wa narun takhruju min qu'rati adnin tarhalun nas wa nuzulu Isa ibni Maryam alaihi salam, ya. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga terjadi 10 tanda. Yang pertama, penenggelaman permukaan bumi di timur, ya. Kemudian penenggelaman permukaan bumi di barat, jadi ambles begitu, ya. Penenggelaman, ya. Khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, ya. Kemudian penenggelaman permukaan bumi di jazirah Arab, ya. Kemudian keluarnya asap atau dukhan, keluarnya Dajjal, keluarnya binatang bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Dan Ya'juj dan Ma'juj saat ini terpenjara atau terbenteng dengan sebuah benteng yang kokoh, yang kuat, yang nanti jika sudah pada saatnya, ya, mereka akan keluar dengan izin Allah tabaraka wa taala. Di mana mereka? Wallahu alam. Yang jelas mereka sudah ada pada saat ini, ya. Terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia, mengumpulkan manusia pada satu tempat, ya. Kemudian turunnya Isa bin Maryam, ya. Akan tapi turunnya beliau bukan sebagai nabi atau bukan sebagai pembawa risalah yang baru, tapi beliau menjadi pengikutnya Imam Mahdi, ya, menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Nah, di sini jelaskan berikutnya, yaitu Imam Mahdi. Termasuk di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani akan munculnya Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil. Tapi bukan Imam Mahdi hayalan menurut versi Syiah Rafidhah, ya. Bukan Imam Mahdi hayalan menurut versi Syiah Rafidhah, ya. Mahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhhabu dunya aw la tanqadi dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Dunia ini tidak akan lenyap
atau tidak akan sirna sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari keturunanku. Jadi Imam Mahdi ini adalah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang namanya sama seperti namaku. Namanya Muhammad dan nama ayahnya juga sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Muhammad bin Abdillah sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya. Rasulullah bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana dengan kalian apabila Isa putra Maryam turun kepada kalian sedangkan imam kalian dari kalangan kalian? Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada waktu itu, termasuk Nabi Isa alaihissalam bermakmum kepadanya. Nah, ikhwas sekalian, ya saya kira sampai sini dulu pembahasan kita pada sore hari ini, ya, sampai pada poin yang ke-23. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi saya pribadi, semakin mengokohkan dan menguatkan kita tentang adanya hari hisab, ya, adanya hari jaza, ya. Semua apa yang kita lakukan akan dihisab dan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita akan melihat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ya. Yang terpenting dari itu semua adalah bagaimana kita, ikhlas sekalian, ya, terus berusaha untuk menghadirkan keikhlasan dalam amal dan perbuatan kita, yakni dalam ucapan dan perbuatan kita. Ini yang paling penting, ya, dan yang paling berat, ya. Untuk ittiba, alhamdulillah, ya, alhamdulillah dengan karunia Allah Azza wa Jal, ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ittiba atau mutaba'ah, ya, mengikuti dalil adalah sesuatu yang sangat jelas bagi seorang ahlu sunnah, ya. PR kita berikutnya adalah bagaimana kita ikhlas, dan ini adalah perkara yang paling berat, ya. Yang para ulama juga mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati selain penyakit hati. Allah, penyakit hati. Senantiasa kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ikhlas fil qawli wal amal. Terus mohon kepada Allah karena kita lemah. Ya, banyak berdoa, Allahumma rzuqni ikhlas fil qawli wal amal. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Doa-doa seperti ini antum harus hafal dan amalkan dalam sujud-sujud kita, dalam doa-doa kita, ya, karena kita lemah, ya, kita lemah. La haula wala quwata illa billah, ya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.